Di toko komputer, sebagian besar barang datang dari pemasok, baik itu spare part, aksesoris, laptop, ataupun komponen servis. Kalau data pemasok kamu nggak terorganisir, kamu bakal sulit ngelacak utang, histori pembelian, sampai termin pembayaran. Di video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara setup database pemasok di Akurat Online khusus untuk toko komputer, supaya proses pembelian dan pembayaran kamu jadi lebih teratur. Halo semuanya, saya Triwibowo, marketing Akurat Online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Database pemasok itu tempat kamu mencatat semua pihak yang menyediakan barang atau jasa ke toko komputermu. Di Akurat Online, data pemasok dipakai untuk mencatat pembelian, hutang, termin pembayaran, hingga pajak dan NPWP. Untuk toko komputer, pemasok itu bukan cuma toko distributor spare part, tapi juga vendor laptop, penyedia komponen, dan bahkan teknisi freelance untuk pekerjaan servis tertentu. Masing-masing pemasok punya termin, kontak, dan kebiasaan pembayaran yang berbeda. Kalau database pemasok kamu disusun dengan benar, kamu bisa tahu berapa hutang yang belum dibayar, kapan jatuh temponya, histori pembayaran per pemasok, sampai rata-rata pembelian per bulan. Dan ini membantu kamu menjaga arus kas, terutama kalau kamu punya termin 7 hari, 14 hari, sampai dengan 30 hari. Jadi manfaatnya bukan cuma administrasi, tapi untuk mengontrol cash flow dan memastikan hubungan dengan pemasok tetap sehat. Sekarang, saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan pemasok ke dalam Akurat Online, dan pengaturan apa saja yang perlu kamu atur supaya pembelian dan pembayaran bisa berjalan dengan lebih tertib. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data pemasok ke dalam database Akurat Online untuk toko komputer. Nah, pemasok ini sebenarnya dia nggak jauh beda kayak video yang sebelumnya. Kan sebelumnya saya udah membuat untuk yang master datanya pelanggan. Kalau pemasok ini, dia cuma ya berkaitannya dengan supplier ya, kalau pelanggan nanti berkaitannya ya dengan customer. Nah, mungkin nanti perbedaannya juga di utang dan piutang. Jadi kalau pelanggan itu kan berkaitannya dengan piutang, nah kalau pemasok itu dia berkaitannya dengan utang. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi kalau untuk yang pemasok ini, nanti dia masuk itu di modul pembelian di sini nih. Modul pembelian ini nanti kamu klik. Nah, di sini nanti ada untuk fitur pemasok. Fitur pemasok ini nanti kalau kamu klik, ini kan pastinya kamu sebelumnya kan harus punya template-nya dulu ya. Nah, nanti template-nya kamu bisa download dari sini. Nanti kamu tinggal klik aja di sini, yang hijau ini. Nah, terus nanti di sini kan ada impor data. Nah, nanti kamu tinggal klik aja impor data. Nah, di sini nanti ada pilihan impor dari Excel. Kamu tinggal pilih aja. Kamu tinggal klik. Baru nanti di sini ada contoh file. Nah, contoh file ini nanti kalau kamu klik, dia akan langsung download otomatis template untuk master data pemasoknya. Untuk template-nya nanti kurang lebih dia tampilannya kayak gini. Jadi, nanti di template ini kita ada dua sheet. Sheet ini nanti yang pertama untuk input datanya, dan yang kedua nanti untuk penjelasan kolomnya. Yang sering saya ingatkan, jadi setiap kamu mau input atau import dari Excel atau dari master data ini, nanti kamu harus sambil baca penjelasan kolomnya. Karena nanti di penjelasan kolom ini sebenarnya dia udah lumayan lengkap nih penjelasannya. Jadi nanti setiap kolom itu pasti ada penjelasannya di sini. Cuma ya mungkin nanti kalau untuk yang baru pakai atau baru praktek kayak begini nih, import master data mungkin sedikit bingung. Cuma sebenarnya dia penjelasannya itu kalau kamu teliti, dia udah komplit banget sebenarnya. Nah, coba nanti kita langsung pakai aja, atau kita langsung coba biar nanti kamu ada gambarannya. Jadi, yang pertama itu kita ada pilihan atau kita ada kolom untuk kategori. Kategori di sini, kalau kita sambil baca, ini saya sambil buka dulu ya. Nah, ini kan masuk ini nih. Nah, kategori ini otomatis membuatkan nama kategorinya, maaf, jika belum ada di daftar kategori pemasok. Ini di set ke kategori default atau umum jika dikosongkan. Nah, jadi kalau untuk si Aquaton ini kategori umumnya atau kategori awalnya kan dia umum ya. Sebentar saya buka kategori pemasok. Nah, jadi setiap kamu membuat database baru, otomatis si Akurat Online akan menyediakan kategori pemasok umum ini. Nah, kategori ini nanti bisa kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kayak nanti kamu bisa pisah, misalkan, oh, saya mau dipisah nih antar supplier. Misalkan ada supplier untuk hard disk, nanti ada supplier untuk RAM, atau nanti supplier-supplier lainnya. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di situ. Atau nanti kamu bisa masukin kayak, oh ini pemasok saya di kota Bekasi atau di kota Jakarta. Nah, nanti kamu bisa kayak gitu juga. Tapi kalau ternyata, oh saya mau digabung aja mas, saya nggak mau dipisah-pisah kayak gitu, ya berarti nanti kamu bisa pakai yang kategori umum ini aja. Jadi kamu nggak perlu membuat kategori lagi. Nah, yang penting nanti semakin detail kamu input, maka hasil akhirnya atau hasil laporannya itu akan semakin detail juga.
Jadi kalau nanti misalkan kamu mau masukin kategori kayak tadi nih, per kategori barang, misalkan ada yang hard disk atau nanti ada yang pemasok untuk RAM atau nanti ya atau komponen-komponen lainnya. Nah, nanti ketika kamu membuat laporan atau membuka laporannya, itu nanti hasil akhirnya kamu bisa pilih. Kamu mau memunculkan ini kategori pemasok yang mana aja. Kayak gitu. Tapi kalau kamu cuma, oh saya mau digabung aja semua jadi umum. Ya berarti nanti pas hasil akhirnya juga dia kategorinya hanya umum aja yang muncul. Kayak gitu. Jadi nanti kamu pastikan dulu, kamu mau pakai kategori yang apa. Nah nanti kalau udah oke ya, kalau kamu mau umum, kamu kosongin aja nggak jadi masalah. Karena nanti dia akan langsung masuk ke sini nih, untuk yang ke umum ini. Tapi kalau nanti kamu mau membuat baru, ya nanti kamu tambahin lagi di sini. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Misalkan kamu, oh, dia mau yang kategorinya untuk RAM. Nah, nanti jadi kamu tinggal misahin. Nah, nanti kalau kamu mau hard disk ya, tulis aja HDD, contohnya kayak gini. Atau nanti SSD. Ya, nanti kamu tinggal bikin aja kayak gini. Cuma kalau kamu mau gabungin, ya kamu kosongin aja. Nanti otomatis si lain akan masukin semuanya itu jadi kategori umum. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini contoh kita kosongin aja ya. Nah, di pemasok ini, nanti ini adalah untuk nomor identifikasi dari si supplier tersebut. Nah, takutnya si akreditan itu kan takutnya nanti misalkan ada data yang double. Ternyata ada Bapak A nih. Nah, Bapak A ini di pemasok kamu udah ada beberapa orang. Nah, nanti untuk pembedanya, dia itu dari ID pemasok ini. Jadi misalnya Bapak A di Bekasi kodenya 001. Nanti Bapak A di Jakarta nanti kodenya 002. Nah, nanti ini untuk pemisah atau pembedanya sebenarnya. Jadi untuk identifikasi si nama pemasoknya. Kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa sambil lihat juga penjelasannya. Jadi pemasok jika dikosongkan maka akan di set auto counter. Nah, auto counter ini nanti Kreatolan akan langsung ngambil penomoran itu dari fitur penomoran di sini. Jadi kalau kita lihat, ini saya sambil buka ya biar kamu ada gambarannya juga. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, tapi saran saya nanti kalau kamu mau menggunakan ini yang nomor pemasok ini nanti kamu edit lagi aja di sini. Karena kalau si Kreatolan dia cuma sederhana banget. Cuma kayak gini aja nih. Cuma V terus nanti nomornya. Nah, nanti ini harus kamu sesuaikan lagi sebenarnya. Jadi nanti kan komponennya ada beberapa nih, nanti kamu bisa sesuaikan. Kalau kamu udah punya penomoran sebelumnya, itu nanti juga malah lebih bagus. Kamu bisa terapkan di sini di aparat online ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau kamu, oh saya mau pakai yang dari aparat online aja nih, yang default, ya nanti tampilannya kayak gini. Sebenarnya dia udah ada penomorannya, tapi ya sederhana banget, cuma kayak gini aja nih. Cuma huruf sama nomornya aja. Makanya tadi saya saranin nanti kamu bikinnya disesuaikan lagi. Kalau bisa, jadi nanti bisa lebih bagus lagi untuk penomorannya. Nah, nanti kalau kamu misalkan kosongin, ya nanti dia sesuai sama nomor yang tadi, yang default dari Akrat Online. Tapi kalau kamu mau isi, ya nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Misalkan pemasok 001, ya nanti kamu tinggal bikin aja kayak gini. Nah, namanya siapa? Bapak A contohnya. Nah, nanti kayak gini, kamu bisa sesuaikan. Nah, terus ini kan kita kemudian masuk ke bagian kontak. Kontak ini nanti ya, nanti berkaitan dengan si kontak yang dipunya atau yang dimiliki sama si supplier tersebut. Nah, kontak ini kan nanti ada beberapa nih, ada nomor telepon bisnis, ada handphone, nomor WhatsApp, email, sampai website. Nanti kamu bisa lengkapi. Supaya nanti ketika kamu buka, di sini nih di mode perusahaan kita ada fitur kontak. Jadi nanti dia akan muncul nih, nama si pemasoknya. Jadi nanti kamu bisa pilih. Kamu mau memunculkan tuh si apa aja nih datanya. Misalkan, oh saya mau pemasok aja. Ya berarti nanti dia kelihatan di sini. Jadi nanti kamu bisa lihat, oh ternyata nama pemasok ini nama perusahaannya apa, terus nomor handphonenya apa, terus nanti emailnya itu apa. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya lengkap di sini. Jadi nanti kalau kamu lengkapin bagian kontaknya, dia akan muncul di sini. Tapi kalau, oh saya mau kosongin aja mas kontaknya atau hanya nomor teleponnya aja, nah silakan. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Soalnya nanti si akun online itu yang kolom yang wajib itu hanya nama aja. Jadi kalau kamu cuma masukin nama aja, sebenarnya dia udah bisa diimport. Tapi ya hasilnya sederhana karena kamu nggak ngisi data-data lainnya. Kayak gitu. Jadi semakin lengkap, dia semakin bagus intinya. Nah kemudian kita masuk ke saldo awal untuk hutangnya. Jadi di akun online itu ketika kamu input master data, kamu harus tentuin dulu nih. Kamu mau cut off itu per tanggal berapa. Misalkan, oh saya mau per tanggal 31 Desember, Mas. Nah, nanti tanggal 1 Januari saya mulai menggunakan Akurat Online. Ya berarti nanti per tanggal 31 Desember itu kamu hitung semuanya. Saldo akhirnya. Nah, itu saldo akhir itu termasuk kayak utang, terus nanti ada piutang, nanti juga ada
akun perkiraan, sampai nanti ada stok, nah itu nanti kamu hitung semuanya. Baru nanti kamu jadikan saldo awal di dalam Akurat Online. Nah, terus biasanya tuh sama seperti atau mirip kayak yang kemarin pelanggan ya kasusnya. Jadi biasanya kalau untuk yang saldo utang ini, kita ada beberapa, sebenarnya sih kebanyakan dibagi dua, ini nih ada dua pilihan. Jadi pertama misalkan, oh ini kasusnya kalau kita masih punya utang, masih ada beberapa invoice ya yang nyangkut ke si pemasok tersebut. Nah, biasanya nanti untuk solusinya, ada yang misalkan kita punya utang ke Bapak A nilainya 10 juta. Nah, 10 juta itu terdiri dari 2 invoice contohnya. Nah, ada customer saya yang 10 juta itu langsung digabung, kamu digelondongin aja, digabung semuanya jadi satu invoice, atau nanti kamu juga pisah. Bisa pisah, misalkan, oh 10 juta ini dari 2 invoice, ya berarti nanti kamu bisa bagi, jadi 5 juta, atau nanti 7 juta sama 3 juta, kayak gitu. Jadi nanti ada dua kemungkinan, jadi nanti kamu bisa pisah sesuai dengan jumlah invoice-nya, atau nanti kamu bisa gabung aja, yang penting nilainya sama. Nah, biasanya nanti ada dua solusi kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, mungkin nanti saya sambil contoh ya. Ini nanti kita bagi juga nanti biar kamu ada gambaran perbedaannya. Nah, misalkan, oh ternyata kita masih ada utang ke Bapak A ini pertama 7 juta. Oh, salah, maaf. Ini tanggalnya dulu. Misalkan pertanggal 10, oh gak pakai garis miring, Januari 2026. Nah, ini dia per tanggal ya. Jadi kamu masukin tanggalnya di sini. Jadi karena kita sambil lihat, nah ini tanggal saldo awal diakui sistem. Jadi ini format tanggalnya. Nah, nanti kamu sesuaikan tanggalnya tanggal berapa. Nah, nanti saldo awalnya kamu masukin. Misalkan kita punya saldo awal 7 juta. Untuk yang invoice tanggal 10 Januari ini 2026. Nah, saldo awal ini baru yang nilainya. Jadi yang saldo awal per tanggal ini untuk tanggalnya, nah saldo awal ini untuk nilainya. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini. Nah, mata uang saldonya apa? IDR. Terus kursnya nanti kita nggak pakai. Terus nomor invoice-nya, nah itu nomor invoice-nya berapa yang belum dibayar. Misalkan kita punya ada faktur pembelian, misalkan kita nomornya 24, maaf. Nah, cabang saldonya nanti kita bisa lewatin, ini opsional. Nah, nanti cabang saldo ini digunakan kalau kamu pakai fitur add-on untuk multi-branch. Tapi kalau nggak pakai ya nanti dilewatin aja, nggak jadi masalah. Nah, terus kita ada syarat bayar saldo. Syarat bayar saldo kita sambil baca lagi di sini. Ini syarat pembayaran saldo awal. Nah, ini dia ngambil itu dari sini. Syarat bayar saldo dia nih di sini. Di mode perusahaan di fitur syarat pembayaran. Nah, jadi nanti syarat pelan itu sebenarnya udah menyiapkan beberapa syarat pembayaran. Ini adalah template defaultnya nih. Ada yang 7, 15, 30, 45, sampai 60. Tapi nanti kamu masih bisa tambahin lagi di sini. Kamu bisa masukin syarat pembayaran baru. Tapi kalau nggak ada, ya nanti kamu bisa pakai aja yang ini. Kalau misalkan, oh ini ternyata udah cukup mas, ya berarti kamu pakai ini aja. Nah, ini fungsinya, nanti ketika kamu buka laporan hutang, ini nanti kamu kelihatan jatuh temponya. Ini saya sambil buka ya. Nah, nanti dia ada di sini. Nah, jadi nanti kelihatan nih, nomor transaksinya berapa, tanggal transaksi itu tanggal berapa, dan jatuh temponya itu tanggal berapa. Nah, jatuh tempo ini nanti diambil dari syarat pembayaran ini. Nanti dari dia ngambilnya kayak gini nih. Nah, nanti contohnya kita, oh ini kita pakai net 60 syarat pembayarannya. Berarti nanti kita masukinnya net 60 nih contohnya. Nah, kita tinggal masukin di sini net 60. Nah, kayak gini. Jadi dia masukin untuk syarat pembayarannya. Tapi nanti kalau misalkan kamu, oh saya ada net 3 hari. Ya, nanti kamu tambahin dulu, baru nanti kamu masukin di sini nih. Di template untuk Excel-nya. Kayak gitu. Nah, contohnya kita dari Bapak A ini, kita punya 2 invoice. Nah, kalau kita mau masukin sesuai dengan jumlah invoice-nya, misalkan kita ada 2 invoice nih yang belum dibayar untuk si Bapak A. Apa sih kan kamu masukin ID pemasoknya? Karena nanti kita mengacunya tuh ke ID pemasok di sini. Nah, kalau kamu nggak masukin ID-nya, takutnya nanti kamu masukin nih Bapak A. Nah, nanti dia masuk nih ngebuat data baru. Nah, nanti kalau kamu buat data Bapak A ini, Bapak A yang kedua, nanti kebuat lagi Bapak A yang kedua tapi nomornya 002 bukan 001. Kayak gitu. Jadi nanti datanya malah jadi double. Padahal harusnya Bapak A yang kedua ini dia menambah saldo yang Bapak A yang pertama ini. Padahal dia satu orang yang sama. Nah, makanya nanti dia
masukinnya ini nih. Kamu jangan lupa masukin untuk ID pemasoknya, untuk dia acuannya. Nah, contohnya kita lanjut lagi. Contohnya kita per tanggal berapa nih yang sebelum dibayar lagi? Contohnya tanggal 13 Januari 2026. Nah, yang ini berapa? Misalkan 500.000. Nah, ini DR. Nah, invoice-nya nomornya berapa? FPM, misalkan 056. Nah, ini netnya 7 hari contohnya. Oh, jangan, netnya 30 hari aja. Nah, kayak ini. Nah, dia kayak gini ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini kan kita ada yang karakter-karakter ini nih. Karakter ini sampai ke sini, ke tanggal, ini sebenarnya adalah untuk atribut tambahan. Jadi Akurat Online itu dia menyiapkan atau menyediakan kolom tambahan jika nanti kamu membutuhkan atau ingin memunculkan kolom-kolom yang lainnya yang di luar dari kolom yang udah disediakan oleh Akurat Online. Nah, kayak gini nih. Jadi nanti ada tipenya yang karakter, terus nanti ada yang tipenya angka, sama nanti yang tipenya tanggal. Nah, misalkan, oh ternyata saya butuh nih, dari kolom-kolom yang ini kita mau munculin informasi lainnya. Misalkan nanti kamu mau masukin umur atau nanti kita ada tanggal lahir. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini. Jadi nanti kelihatan, oh ternyata si pemasok ini tanggal lahirnya tanggal sekian. Nah, nanti kamu bisa yang ngirim apa, nanti bisa kamu sesuaikan. Jadi nanti kamu bisa tambahkan kolom tambahan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini sifatnya opsional, kalau kamu nggak pakai juga nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu mau tambahin, nanti si Akurat Online udah menyediakan kolomnya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian kita ada alamat pembayaran juga. Alamat pembayaran ini nanti kamu isi aja kayak alamatnya di mana, kota, provinsi, negara, sampai ke kode pos. Dan nanti juga ada data-data pajaknya di sini. Nanti kamu bisa lengkapi. Tapi kalau kamu, oh saya nggak mau pakai mas, nanti kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Nah, kemudian kita juga ada dipakai di cabang mana nih kalau kamu pakai fitur yang multi branch, terus nanti ada default akun-akunnya, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, nanti kamu bisa isi aja sesuai dengan kebutuhan. Cuma nanti kita kan butuhnya cuma di sini aja sebenarnya, sampai ke saldo awal aja. Nah, kemudian kita tambahin lagi. Misalkan kita nambahin Bapak B. Nah, kita mau masukin ini ya 2026 contohnya, misalkan 20 juta. Nah, ini kita yang gelondongan ya, yang kita gabung. Nah, ini berapa nih? FPM, misalkan ini kan tanggal 20 berarti yang 033. Nah, contohnya kayak gini. Ini net yang 14. Yang 14 itu ada nggak? Coba kita cek. Oh, nggak ada. 15 nih. Atau kita pakai yang net 60 lagi aja. Sip, ini udah jadi. Ini udah oke semuanya, kita tinggal simpan. Nah, udah kita simpan, kita tinggal impor aja. Ini saya close dulu. Laporannya kita nggak usah close. Nah, kita dari sini. Jadi kita tinggal impor aja. Tadi kan udah selesai nih untuk template Excel-nya. Kita tinggal masuk lagi ke fitur yang ini, pemasok. Kita klik aja. Nah, kita klik icon yang warna hijau, baru impor data dari Excel. Nah, nanti kamu tinggal pilih. Yang di bawah itu kan dia ada kolom untuk unggah sebenarnya. Nah, nanti kamu masukin dari sini. Kamu tinggal pilih aja. Nah, ini kamu pilih yang pemasok. Kita tinggal open. Nah, terus habis itu kita tinggal unggah. Nah, kayak gini. Nah, nanti si Akurat Online dia langsung menyesuaikan nih kolom-kolomnya yang sesuai dengan template tersebut. Kalau udah, kamu tinggal lanjutkan. Nah, nanti kamu di sini jangan lupa untuk checklist. Lakukan update data. Nah, kenapa ini kamu checklist? Karena kita kan sebenarnya ada dua data yang sama nih. Ini kalau kamu checklist berarti nanti si data yang pertama masuk, nah nanti data yang kedua dia akan menambahkan nilai di data yang pertama ini. Nah, kalau kamu nggak checklist, otomatis yang masuk hanya data pertama ini aja. Karena dianggapnya duplikat. Jadi yang nanti data kedua ini nggak masuk. Makanya nanti kamu perlu checklist di sini. Biar nanti data kedua ini bisa nambah ke nilai yang ada di data pertama yang ini. Kayak gitu. Terus kamu tinggal lanjutkan aja. Nah, di sini proses lamanya loading di sini tergantung dari banyaknya data. Ya kan saya karena cuma 3 aja ya, dia makanya lebih cepat nih.
Nah, nanti kalau kamu ada banyak ya nanti menyesuaikan dengan banyaknya data yang kamu punya. Nah, nanti kalau udah, dia langsung tampilannya kayak gini. Jadi kelihatan nih, oh Bapak A, terus nanti ada saldo, nah ini saldo utang ya sebenarnya. Nah, nanti kalau kamu klik yang Bapak ini, nanti kelihatan saldo utangnya itu berapa. Nah, nanti kita juga sambil ngeliat juga di daftar laporannya. Ini saldo utang. Nah, kelihatan nih. Jadi 7 juta per tanggal 10, netnya 60, terus ada 500.000 per tanggal 13. Nah, laporannya, yang tadinya kita kosong kayak gini, kalau kita refresh, dia akan kelihatan. Nah, kayak gini. Jadi Bapak A itu invoice apa aja nih yang belum dibayar, terus Bapak B itu invoice apa aja yang belum dibayar. Lengkap dengan jatuh temponya juga. Nah, dia udah lengkap nih kayak gini. Terus ada umurnya juga. Nih kita ada umur utangnya juga. Terus ada nilai total utangnya sama sisa utangnya. Berapa. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu, oh saya mau bayar mas, utangnya nih ke Bapak A, ya langsung aja kamu masuk ke modul pembelian, ke fitur pembayaran pembelian. Nah, nanti kelihatan di sini. Kamu tinggal pilih, kamu mau bayar utangnya ke mana? Ke Bapak A, kita bayar. Nah, nanti kita tinggal pilih juga banknya kita pakai akun bank apa. Misalkan kita mau pakai, oh kita pakai bank BCA. Nah, kita tinggal ambil aja. Nah, nanti kelihatan nih, saldo yang belum dibayar nih nilainya. Oh, kita mau bayar yang ini dulu nih, yang tanggal 10. Kita tinggal cek ke sini. Nah, kayak gini, terus kita tinggal, nanti kita bisa pilih nih, kita mau bayar parsial atau mau bayar semuanya. Kalau parsial, kamu tinggal klik, kamu edit lagi. Misal, kita mau bayar 3 juta dulu. Kita lanjut, kita hitung nilai pembayaran, oh maaf, hitung nilai pembayaran, kita simpan. Nah, nanti, dia akan berkurang nih yang 7 juta ini. Nah, nanti dia akan berkurang, karena kan tadi kita udah bayar parsial ya, jadi dari total utang 7 juta, kita udah bayar, sisanya masih 4 juta utangnya. Nah, di sini juga nanti di laporan lainnya, sebentar saya buka. Nah, nanti kelihatan utang usaha kita tuh berapa. Nanti kelihatan, dia langsung masuk di sini. Jadi nanti laporannya ini kamu nggak bisa buat secara manual. Jadi kamu cukup input aja transaksinya, nah nanti si akurator online yang membuat laporannya otomatis. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data pemasok ke dalam database Akurat Online untuk toko komputer. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, aku bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Jadi intinya, database pemasok yang rapi akan membantu kamu mengontrol pembelian, mencatat hutang, dan mengatur termin pembayaran. Dengan begitu, kamu bisa menjaga arus kas sambil tetap menjaga hubungan yang baik dengan pemasok. Kalau kamu sudah pakai Akurat Online tapi masih bingung tentang setup pemasok ataupun bagian lainnya, kamu bisa ikuti jasa training akurat yang saya sediakan. Training ini cocok untuk kamu yang ingin sistemnya berjalan dengan benar, rapi, dan sesuai dengan operasional yang ada di bisnismu. Kamu bisa hubungi saya dan saya bantu kamu sampai paham. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara setup database pemasok untuk toko komputer ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.